Alhamdulillah, nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah, wajahta lana ambasairina risawatul riwayah, wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu sahidan basiran wa nadhir, wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirrul hayatil wujud wa sababil a'zami likulli mawjud, salatan tusabbitu fi qulubinal iman wa tuhafizuna al-Qur'an wa tufahhimuna minhul ayat wa tabtahu lana biha nurul jannat wa nuran na'im wa nuran nazri ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi muhkamatit tanzilih wa huwa asdaqul qailina bismillahirrahmanirrahim wa atimul hajjah wal umrata lillah. Sadaqallahul aliyul azim. Hadratil muhtaramin ummahatil a'izzah rahimakumullah, para ibu-ibu, para asatidzah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus murasatid duyufillah, calon tetamu Allah, Ibu Rusdah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam sehat dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai menunaikan ibadah umrah dan juga sampai ziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang itu yang terpenting bagi kita, yang dalam sebuah syair mengatakan anta habibul lazi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahami. Engkau ya Rasulullah yang kita cintai bersama. Turja syafa'atuh, kita berharap syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menjaga kita dari huru hara, baik huru hara di dunia maupun huru hara nanti di akhirat kelak. Ummahatil a'izzah rahimakumullah. Ini mohon maaf kalau agak serak-serak dari Kampung Jahe tadi, dari pagi Kampung Jahe masuk ke Pondok Kelapa. Saya sudah sampaikan nama Bang Valen. Bang Valen, kita mungkin nggak ada cari cadangannya, cadangan pemain bola udah nggak ada lagi katanya. Allah ya Fal, kalau bukan Bang Valen susah juga emang kita. Tapi alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita dalam siang hari ini, yang mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu sekalian dalam rangka mendoakan tetamu Allah besok bisa ngikut. Amin. Memang ini agak sirrun, agak rahasia, agak susah ditebak mana yang punya duit, mana yang enggak, dan mana yang Allah pilih jadi tamunya. Yang paling gampang ini analoginya kalau kita mau ke sini, kita mau bertamu, udah siap banget bawa gegawan segala macam, tapi Allah belum izinin, hujan gak jadi. Atau kita udah datang ke rumahnya, orangnya gak ada, ya pulang lagi itu nggak jadi. Atau kita udah sama-sama ada, orangnya ada tapi dia nggak mau nerima, Allah diem aja juga ada. Nah kita maunya kan kita datang ke orang, ke rumah orang bertamu, orang yang bertamu itu tuan rumahnya nerima kita dengan senyuman, dengan enak dan segala macam. Karena apa? Karena ini butuh keikhlasan dan proses daripada ubudiyah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak kayak gitu. Ini nggak susah, nggak gampang. Ya enggak, contohnya di kita saja. Saya nggak kurang-kurang apapun mendekatkan diri ketika kita bikin acara mau ada umroh, nggak jadi. Travel pas travel itu sampai 35 ribuan orang atau 60 ribuan orang juga nggak jadi. Karena ini bukan proses matematika kita bayar lalu kita berangkat. Yang tuan rumahnya nerima kita atau enggak, itu permasalahan yang paling hakiki. Oleh karena itu perlu kita ada ratiban, ada segala macam. Kalau dulu ketika orang mau haji, mau umroh, kita dipesanin sama guru-guru kita, banyakin 3S katanya. Ya kita banyakin sabar. Di sono emang banyak orang hitam yang nggak tahu diri, yang segala macam, menyelak-nyelak segala macam. Kita paling kecil di sono, ini orang Asia. Lalu banyakin sholat. Emang tempatnya di sono.
Jangan sampai begitu udah mau azan kita masih leha-leha di kamar hotel aja, adem enak gitu. Atau sholatnya di kamar, kan luar biasa. Kita mau ke Mekah, mau sholat di Mekah, tapi ada sholatnya di hotel orang. Nggak sedikit, Bu. Ya, nggak sedikit orang yang umroh, yang haji, kalau memang bukan karena panggilan Allah dan Allah terima itu, dia tetap berangkat ke sholat, tapi sholatnya ada aja di kamar. Disegen lagi ke sholat segala macam. Yang ketiga, yaitu banyakin sodako. Ini yang paling penting. Tapi sekarang kan haji Indonesia dibalik, kata teman-teman. Tetap 3 es terus. Apaan itu? Dia tetap sholat, tapi es keduanya diganti shopping sama selfie. Jadi jangan lupa lo depan Ka'bah dia selfie, depan ini dia selfie sama shopping dah. Dan paling terkenal orang Indonesia kalau raja shopping. Wah, orang Arab paling senang sama orang Indonesia. Karena apa? Pertama nggak bisa nawar, iya aja, duit kelihatannya kecil, bayar aja. Korma berapa? 80 real, kasih aja. Ini berapa? 5 real, kasih aja. Memang kita doyan belanja. Tapi emang itu salah? Enggak juga. Enggak apa-apa, memang itu menjadi sebuah kebutuhan kita. Tapi yang terpenting bagaimana kita bisa sampai ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini paling penting. Apalagi begitu kita sampai sana dimimpiin ketemu Rasul. Kata Rasul kan, man ro'ani fil manam faqad ro'ani haqqo. Barang siapa yang bertemu aku dalam mimpi, maka sesungguhnya dia benar-benar bertemu aku. Jadi nggak ada palsu-palsuan itu. Sekali berjin, setan dan segala macamnya tidak bisa menyerupai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang satu-satunya orang yang akan memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Jangankan kita, Nabi Adam alaihissalam dalam sebuah riwayat Ibnu Muhammad dikatakan, falamma tarafa Adam an khati'atuh qala ya Rabb as'aluka bijahi wa bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taghfirli. Qala ya Adam kaifa arabta Muhammadan wa lam akhluquh? Qala lamma khalaqtani min tin wa nafahtani fiyya min ruhik wa rafa'tu ra'si ala qawa'idil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa araftu annaka lam tuhit ma ismika illa man ahabba khalqi. Sadaqta ya Adam laula Muhammadin ma khalaqtu. Paham, Bu? Enggak. Ini satu hadis yang dikatakan ketika Adam bersalah, ya, dia punya salah, lalu Allah menurunkan dia ke muka bumi, dia selalu berdoa, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia selalu berdoa kepada Allah. Ya semua, kata Nabi, setiap anak Adam, kullu bani Adam khata'un, punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang punya salah, dia mau bertobat. Nah, ketika Adam bertobat terus-menerus, Adam ingat. Falamma ftarafa Adam an khati'atuh, ketika diingat tentang kesalahannya, qala ya Rabb as'aluka bijahi wa bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan kebesaran dan kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampuni aku ya Allah. Lalu Allah tanya, qala ya Adam kaifa arabta Muhammadan wa lam akhluqu. Hei Adam, kok lu kenal Muhammad, kan belum gue ciptain, kata Allah. Mana duluan Adam sama Nabi Muhammad? Jauh, lebih dulu Adam. Makanya Allah tanya, kok kenal Nabi Muhammad? Padahal aku belum ciptakan Muhammad, kata Allah. Qala lamma khalaqtani min tin, ketika engkau ciptakan aku dari tanah, wa nafahtani fiyya min ruhik, dan engkau tiupkan ruhmu ke dalam jiwaku, wa rafa'tu ra'si, maka aku tonggakkan kepalaku, ala qawa'idil arsy, di atas singgasanamu, maktuban tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'arabtu, dari situ aku tahu annaka lam tuhit ma ismuka illa man ahabba khalqik. Enggak mungkin engkau yang maha agung, maha segala-galanya mau mensejajarkan namamu kecuali kepada seorang hamba yang kau cintai. Lalu kata Allah, sodaqta ya Adam, benar engkau Adam,
laula Muhammadin ma khalaqtu. Kalau bukan karena Muhammad, maka tidak akan kau ciptakan engkau. Jadi Adam diciptain dan seluruh isi alam ini karena adanya nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terpenting. Dan inilah yang modal kita paling kita syukurin. Yang paling berharga dari sebuah kenikmatan karena kita mempunyai nikmat Islam. Imam Ali karamallahu wajhah dalam sebuah kitab yang dinukil dalam kitab Nasoil Ibad misalnya, dari karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani dikatakan inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'mah wa minas sughli yakfika ta'atas sughlah wa minal ibrati yakfikal mautal ibrah. Kata Imam Ali karamallahu wajah, dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, cukup nikmat Islam adalah nikmat yang paripurna. Nikmat Islam adalah nikmat yang paling sempurna, yang paling berharga yang kita miliki. Dari semua kesibukan yang kita punya, cukup kesibukan dalam taat kepada Allah. Dari semua pelajaran yang pernah kita dapatkan, cukup kematian menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Artinya ketika kita punya nikmat Islam yang pada hadir hari ini, ya, ada tertantum kita Islam, inilah kenikmatan yang nggak semua orang punya. Kita beruntung kita lahir dari orang tua yang memang udah Islam. Kita jadi ngikut Islam. Kalau kita lahir ini bukan orang Islam, belum tentu juga. Nabi pamannya aja mau diislamin susah. Ya, ingat dalam sejarah ketika Nabi pengen banget mau Islamin. Apa kata Allah? Innaka lam tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau nggak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau mau, tapi sesungguhnya hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita sia-siakan hidayah Allah, yaitu berupa Islam tadi. Untuk apa? Nah, ini proses umroh itu tambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena pergi ke sono itu butuh perjuangan. Pergi ke tanah haram itu butuh kesabaran. Pergi ke tanah haram itu butuh kekuatan dan keikhlasan yang kita punya. Kalau itu masih ada embel-embelnya, nggak usah perlu diceritain, semua bisa ngalamin. Karena proses umroh atau haji itu masing-masing pribadi yang tahu. Ente mau tutup-tutupin gimana? Oh enak di sono, hotelnya bintang 5. Tapi yang ada keenakan adalah di hati kita. Mau bintang 5, mau AC-nya begitu enak, makannya juga enak, tapi ketika itu tidak hadir, hudurul qalb, hadir hati kita tidak sampai di Mekah, nggak ada rasa enaknya, hamba semua. Oleh karena itu penting bagi kita kembalikan pada sebuah niat yang ikhlas, kembalikan pada sebuah niat yang mudah-mudahan ketika kita sudah niat, sudah bayar dan segala macam, tapi masih belum dipanggil, tapi tetap saya yakin innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi Allah pasti ingat, pasti bakal diganti segala macam, pasti akan dicatat sebuah niat-niat kita yang baik. Tapi kalau niatnya karena lain, Allah juga akan catat. Sama ketika Buya Hamka ditanya, ada seseorang bilang, waduh, ternyata di tanah haram di Mekah, kata dia, saya melihat kirain sana orang suci semua, ternyata banyak juga prostitusi, ada juga orang yang begini segala macam, yang berencek segala macam. Apa jawaban Buya Hamka? Oh gitu ya, saya kemarin kok ke New York, kata dia, lalu saya kembali lagi ke ke Thailand, saya nggak menemukan pelacuran di sana. Saya nggak menemukan orang-orang yang brengsek di sana. Saya nggak menemukan orang-orang yang bengis di sana. Semuanya adem seperti ke Islam. Dia nggak bilang bahwa Mekah kayak gitu, enggak. Tapi ternyata bagaimana niat kita. Kalau emang kita ke sono mau lihat yang begini-begini, Allah kasih jalan kita begini-begini. Tapi ketika kita mau beribadah, maka Allah hindarin yang seperti itu. Begitu juga kita di tempat apapun, ketika niat kita ikhlas dan baik, maka Allah tutupin. Allah satarkan, tutupkan semua kejelekan-kejelekan yang ada enak aja. Begitu juga. Kita tinggal di Mampang misalnya, memang karena niatnya kita demen begini-begini segala macam, Allah bukain yang demen gosip, dekat situ. Kita mau pindah kemana, kita ngomong di Mampang, wah gini. Begitu yang di Depok juga begitu juga, sama.
Tapi ketika kita niat ikhlas, mau beribadah, mau bareng-bareng ngaji, kita akan ketemu di Mampang enak, banyak pengajian, situ pengajian, situ pengajian, situ pengajian. Kita pindah ke Depok begitu juga. Karena memang Allah bukakan jalan yang seperti itu. Jadi tergantung kepada kita bagaimana memberikannya. Nah, jadi di sono ya perbanyak sabar. Sholat kalau perlu jangan sampai nungguin azan, udah sampai di sono duluan. Mau kapan lagi? Emang di Mekah. Dan pahalanya lebih besar sholat di Ka'bah tadi. Ada orang bertanya, berarti diskriminasi dong Islam? Masa sholat di sono 10.000, pahalanya di sini cuma 27? Ya enggak, sama aja kita minum kopi di Bude 3.000. Kita minum lagi di Manhattan atau di Shangri-La mau bayar 3.000 kan nggak mungkin. Satu kopinya bisa sampai 125.000 atau 500.000. Kok bisa mahal? Karena tempatnya. Tempat. Nah di situ tempat mustajabah, banyak tempat-tempat mustajabah yang bisa kita minta mudah-mudahan. Dan yang paling penting selain sholat kita, ya sabar kita, lalu sodakoh jangan lupa. Ini sodakoh ini enak, apapun yang berbentuk kita baik itu sodakoh. Maka dalam Islam ada zakat, ada infak, ada sodakoh. Kalau zakat wajib, ya zakat fitrah, zakat mal yang sampai nisabnya. Tapi kalau infak berbentuk barang, duit atau segala macam. Tapi sodakoh lebih umum. Ya, kita nggak punya duit, kita senyum aja lah sodakoh. Makanya paling enak banget tuh hadis Nabi yang mengatakan, ya, apa namanya, izama tabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Nabi nyebutnya sodakotin, bukan infak. Sodakotin jariyah. Karena berbentuk jariah itulah yang terus-menerus ketika kita meninggal dunia masih dapat pahalanya. Jadi paling enak tuh ketika kita meninggal, terus kan enak, kita kerja kagak digaji, terus kan enak. Nah ini begitu juga ketika kita meninggal dunia, apa yang bisa mengalir terus? Ya sodakoh itu. Sabam ta'ila waji'ahi kalaka sodakoh. Kita senyum, itu sodakoh. Kita bantuin, ya saya nggak bisa ngadain maulid, saya nggak bisa nyumbang, tapi bisanya apa? Saya bisa nyapu-nyapuin karpetnya, sodakoh. Ya. Tapi kalau kita lebih punya rezeki, bagus infak. Kenapa? Infak itu fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Jadi infak itu, waduh rahmat turun jabatan. Berinfak itu kata Allah satu bagaikan satu butir padi. Dari satu butir itu 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu tumbuh 700. Jadi kalau kita berinfak satu, Allah ganti dengan 7 kali dan dilipatkan lagi 100 kali. Berarti berapa? Berarti berapa, Bu? 1 dikali 7 dikali 100. 700. Sekali kita menginfakkan rezeki kita di jalan Allah, ya, habbah, satu gandum, satu biji itu, ya, dikalikan jadi 7 tangkai. Dari 1 tangkai ada 100 kebaikan. Berarti kalau 1 itu paling minimal yang Allah berikan kepada kita 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah juga akan memberikan lipat gandakan kecuali sesuai dengan yang Dia inginkan, Dia kehendaki. Jadi ketika kita mau berinfak, maka bagikan habbah, bagikan seperti itu, dikali 7 dikali 100. Jadi kebaikan. Kalau kita dalam sehari 1 berarti dapat 700. Kalau kali umur kita, taruhlah sebulan kali 30 berapa? Itu kenikmatannya Islam punya. Inilah indahnya Islam. Inilah yang disampaikan Imam Ali. Kalau andai kata semua nikmat yang terbaik adalah nikmat Islam, ya. Ibu-ibu sekalian, ini yang mungkin menjadi sebuah introspeksi buat kita. Nah, sholat itu kenapa menjadi penting? Karena memang ini tiap agama. Jadi as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarokaha faqad hadamaddin.
Sholat adalah tiang agama, barang siapa yang meninggalkannya, dia meruntuhkan agama, barang siapa menegakkannya, dia menegakkan agama. Ini yang paling penting. Karena bagaimanapun kita, kalau sempat kita sering ninggalin sholat, berarti kita meruntuhkan agama. Dan sholat yang pertama. Oleh karena itu kita didik anak kita itu sholat. Jangan sampai kita lihat anak kita udah mau subuh, udah mau siang, kita nggak bangunin. Apalagi kita bilang jangan dibangunin dah, ya dia capek kali. Sholat sampai kita kasihan sama anak kita bilang gitu. Jangan dibangunin dah, begadang kali dia capek, nggak sholat jadinya. Masya Allah. Maka kalau Nabi katakan yang paling nanti, yang paling banyak masuk neraka itu perempuan. Kenapa? Karena habis head aja, dia nggak buru-buru sholat. Tadi dulu ya belum bersih. Karena paling enak banget orang ninggalin sholat. Lu nggak sholat, ya masih ini sih belum kotor, nggak tahu dia belum mandi. Begitu dia pergi-pergi, lu nggak sholat, gua nggak mau kena. Lu ada lo, nggak bau banget mau kenanya. Ya Allah, dianggap gampang ini. Karena ibu adalah sebuah tiang juga. Paling penting kayak gitu, bagaimana kita bangunin anak kita. Mau gimana kayak caranya, bangun dulu sholat, setelah itu mau tidur lagi terserah. Ini mesti dijaga, Bu. Ini harus di brainwashing namanya kalau dalam bahasa akademis. Dicuci otak kita, dipaksain. Bukan brainstorming. Kalau pilih kudungan boleh brainstorming. Nih bagus nih warna coklat, enggak gue warna hijau aja. Oh enggak gue hitam aja, boleh. Silakan anak kita pilih-pilih kayak gitu. Tapi ketika sholat udah pasti. Pastikan bahwa dia mesti sholat dulu di depan kita. Jangan dianggap sepele. Ada laki kita, kau belum bangun tuh deh. Ya udah habis mancing kali, capek banget nih. Ya Allah. Ya. Kalau kayak gitu sama-sama meruntuhkan agama. Maka kata Nabi kayak gitu, itu paling enak. Apa-apa yang puasa gitu, misalnya dia head, puasa, tahu head, terus lu gak puasa. Oh kayaknya masih ada apa enggak ya, kata dia. Orang kan kalau udah selesai puasa, lagi puasa, kita berhenti sebentar. Mau ngelanjutin lagi kan amat berat banget. Nah itu yang kadang-kadang kita lupa. Saya ingat betul tuh ada teman saya, Allah yarham, Ustazah Aminah yang di Bujit 10. Dulu masih zaman kuliah, saya sering nonton trek motor tuh di Bujit, terus nginep di situ. Kan kalau biasanya anak-anak yang paling susah sholat tuh kalau udah mulai balik dan yang lainnya, udah mulai muda, mau dewasa, setengah mateng dah, itu udah pernah ngelawan-ngelawan. Kita selesai nonton ngetrek itu jam 2, paling pulang ke rumahnya dia jam 2:30, jam 3 baru bisa tidur. Tapi itu Ustazah berapa kali saya nginep di situ, nggak pernah bilang dibangunin sholat. Udah dikit lagi 5:30 dibangunin dah, sahal, daus, dayat bangun. Tuh nasi goreng adem, ntar gak enak. Ayo, begitu kita denger nasi goreng namanya begadang kan bangun jadi. Ya udah sholat dulu sana. Besok disediain nasi goreng. Gak dibangunin sholat dulu. Ada aja caranya mau gimana kayak itu. Tapi saya merasa, oh ini ternyata pendidikan orang tuanya. Ya, betul-betul. Apalagi anak-anak harus begadang, kita bangunin sholat mau mandi mencak. Tapi dibilang makan dulu nih nasi gorengnya, tak buru adem gak enak. Kita bangun kita sholat jadinya subuh segala macam. Tapi itu bagaimana caranya kita tetap kayak gitu. Oleh karena itu ini yang mesti diwanti-wanti Nabi. Dan juga yang paling gampang juga perempuan, dan yang paling banget gampang perempuan yang masuk surga, kata Nabi. Yang penting ini cuma 4 doang. Yang pertama, iza sholat khamsaha. Ya, perhatiin aja, kalau ibu udah sholatnya bener, 5 waktu sholat terus menerus, nah itu udah gampang kunci surga tuh. Ya. Wasomat sahroha. Nah begitu bulan puasa, kita puasa juga bener. Kalau emang kita mestinya batal 5 hari, jangan sampai turutin, sampai 7 hari kita gue ganti gampang dah, jangan. Berat. Ini sekarang udah bulan Jumadal Ula, tanggal 4-an. Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Udah dikit lagi. Ya, udah nggak berasa kita begini segala macam. Jadi kalau sholat kita benar, kita perhatiin aja. Saya nggak nuduh segala macam, perhatiin diri kita. Kalau mau surga itu, kalau anak surganya di telapak kaki ibu. Tapi kalau ibu-ibu cuma 4. Yang pertama sholatnya kalau udah benar. Yang kedua wasomat sahroha, puasanya juga benar. Yang ketiga adalah apa ya? Wahafizat farjaha, dia jaga kemaluan, kehormatannya.
Yang keempat, wa ata'at zaujaha. Dia mau taat sama suami. Udah titik. Jadi kalau 4 itu ibu lakukan, kata Nabi, dakhala jannata min ayyi abwabin dakhalat. Masuk surga di mana aja kunci yang ini mau. Nah, oleh karena itu, ini mari sama-sama mumpung nanti Posuk deh di sana, doain saudara-saudara kita semua biar terbuka, biar supaya dikasih ketambahan keimanan, biar supaya bisa juga sama-sama kita bersilaturahmi di sana, menjadi tamu Allah dan mengunjungi berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Yang penting bagaimana kita tawasob bil haqqi wa tawasob bisab. Memang kayaknya mau kampung sini memang enak gitu. Ya harus pindah ke sono karena memang di rumah sana juga kosong, nggak ada yang nempatin semenjak ibu meninggal. Cuman adek baru pulang tadi kemarin dari Jeddah, jadinya harus nemenin dia dan ngelamarin dia besok dalam waktu dekat. Jadi mohon doanya saja, sama-sama kita berdoa supaya Allah senantiasa memanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah, memurahkan rezeki kita, dan tetap kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.